Oke, mari kita langsung menyelami materi kali ini. Untuk Anda, sumber kita dari buku yang menarik banget. Judulnya Storyworthy, karya Matthew Dix. Ah, Matthew Dix. Iya ya. Bagi Anda yang mungkin belum kenal, Dix ini bukan sekedar penulis biasa loh. Dia itu storyteller hebat, udah sering menang kompetisi cerita Mod Story Slam yang terkenal itu. Betul. Bukunya ini kayak gabungan antara panduan praktis sama refleksi mendalam gitu ya tentang gimana pengalaman hidup bisa diubah jadi cerita yang ya memikat. Iya, bener. Dan pendekatannya itu menurut saya unik. Unik gimana tuh? Dia nggak ragu itu buat ngebongkar pengalaman pribadinya, termasuk yang mungkin rasanya kecil atau bahkan memalukan gitu. Justru dari situ ya, dia kayak menggali prinsip bercerita yang universal dari pengalaman yang kelihatan biasa aja. Bukan cuma teori tapi udah teruji di panggung langsung. Nah, persis. Fokus kita kali ini spesifik ke satu cerita yang dia bahas tuntas. Judulnya Charity Thief. Apa ya? Si pencuri amal gitu kali ya? Iya, kira-kira gitu terjemahannya. Dan gimana cerita ini jadi kunci buat memahami salah satu konsep paling penting dari bukunya yang ada di bab 6. Jadi, misi kita nih, ngebongkar Charity Thief, cari tahu apa sih yang bikin cerita ini kuat banget, dan gimana cerita ini pas banget ngegambarin ide utama Dix soal inti dari sebuah cerita yang bagus. Oke, Charity Thief ini emang kayak studi kasus yang pas banget. Ini nunjukin gimana satu kejadian dalam hidup yang awalnya mungkin cuma kayak rentetan sial dan keputusan buruk, bisa jadi narasi yang nggak cuma bikin deg-degan, tapi juga penuh pemahaman soal diri sendiri, soal empati. Bukan cuma apa yang terjadi, tapi apa maknanya ya? Tepat, makna di baliknya itu. Siap nih Anda buat ikut nelusuri? Harus siap dong. Mari kita mulai dari ceritanya dulu. Coba Anda bayangkan ini. Tahun 1991. Matthew Dix, waktu itu umurnya baru 20 tahun. Masih muda banget ya? Iya, dia lagi nyetir sendirian di jalanan New Hampshire yang sepi banget. Udah larut malam. Dia baru pulang dari, ya katakanlah sebuah pertemuan singkat. Oke, booty call kalau istilah di bukunya ya. Nah, itu dia. Kondisi jalan sepi, gelap. Tiba-tiba, duar. Ban mobilnya pecah. Wah, awal mula masalah yang klasik banget dalam cerita. Langsung bikin tegang. Klasik tapi nyata buat dia waktu itu. Dan masalahnya nambah. Dia nggak punya ban serep. Waduh, Ponsel, ya ampun ini tahun 91 lupakan aja. Uang, cuma ada dikit banget di dompet. Dia bener-bener kayak terdampak gitu, sendirian. pasti panik banget itu. Rasa terisolasi sendirian di tempat antah berantah gitu. Banget. Terus setelah perjuangan panjang, katanya sih 7 jam, dan ngabisin semua uangnya, $110, buat beli ban serep bekas yang kondisinya parah banget dari seorang pria gunung setengah telanjang bernama Winston. Hah, serius ini detailnya? Winston, setengah telanjang? Serius, ada di bukunya. Kocak tapi nyata. Nah, setelah itu, Dix kan akhirnya lega dikit ya, mobil bisa jalan lagi. Tapi, leganya cuma sebentar. Dia baru sadar satu hal lagi yang penting banget. Jangan bilang bensin ya. Tepat, bensinnya kosong melompong. Duit udah habis buat ban tadi. Dia berhasil sih nyampe pom bensin Citgo terdekat, tapi ya cuma buat terdampar lagi di sana. Nggak punya duit sepeser pun buat isi bensin. Ya ampun. Dari satu masalah, loncat ke masalah lain yang lebih parah. Ini kayak titik terendah banget ya buat dia ya? Iya, kayaknya gitu. Dan di titik inilah, Dix cerita soal rasa putus asa yang dalam banget. Dia duduk di mobilnya, di pom bensin sepi itu, ngerasa jadi orang paling sendirian sedunia di umur 20. Padahal baru 20 tahun ya. Iya, dia cuma manajer McDonald's, gaji $7.25 per jam. Keluarga juga nggak bisa diandelin. Ibunya di welfare, saudaranya di militer, ayahnya udah lama ngilang. Nggak ada siapa-siapa yang bisa dia telepon buat minta tolong. Cuma buat $8 biar bisa pulang. Harga bensin waktu itu cuma 85 sen per galon loh. Tak kejadian buruknya, tapi kita diajak ngerasain beban emosinya. Malu, terasing, putus asa. Setuju. Itu yang bikin ceritanya kena. Dia sempat nyoba ngemis $8 ke petugas pom bensin. Bahkan nawarin dompet sama SIM-nya buat jaminan. Tapi, ya ditolak mentah-mentah. Kasian banget kayak udah nggak ada harapan lagi gitu ya. Iya, rasanya semua pintu ketutup. Putus asa total.
Sampai akhirnya, Matanya ngelihat sesuatu di kursi belakang mobilnya. nah ini nih, sesuatu yang batak ngubah arah cerita. Bisa dibilang gitu? Dia ngelihat seragam kerjanya, manajer McDonald's. Lengkap banget, kemeja biru, celana biru tua, dasi biru, pin nama emas, bahkan tas kerja McDonald's abu-abu yang ada logo M emas gedenya itu. Wah, seragam lengkap. Dan di tengah keputusasaannya itu, muncul ide gila, nekat, dan ya nggak jujur. Ah, ini dia nih momennya. Dari korban keadaan jadi pelaku. Bisa jadi, dia pakai seragam lengkap itu, terus bawa tas kerja, dia mulai jalan nyusurin perumahan dekat pom bensin. Milih satu rumah bata merah kecil, pintunya biru. Dia ketok pintunya, siap-siap ngelancarin aksi nipu. Pura-pura ngumpulin donasi buat Ronald McDonald Children's Charities. Astaga, nekat banget. Tapi itu kan penipuan ya. Ketegangan ceritanya jadi naik nih. Kita tahu dia ngelakuin yang salah. Jelas salah. Terus, pintu rumah itu kebuka. Yang buka pria, umurnya sekitar 50 tahunan, kelihatannya bijaksana gitu. Tenang wajahnya. Dix langsung ngucapin kebohongannya, minta sumbangan buat amal anak-anak. Reaksi pria itu gimana? Pria itu dengerin baik-baik, terus tanpa banyak tanya, dia masuk ke dalam, balik lagi bawa uang buat disumbangin. Berhasil dong rencana gilanya? Kelihatannya gitu. Dix ya lega campur rasa bersalah pastinya. Dia bilang makasih, siap-siap mau kabur secepatnya. Tapi, pas dia balik badan, Ditahan. dicurigai. Bukan, justru pria itu ngajak ngobrol. Bukan nanyain soal sumbangan atau curiga, pria itu malah tiba-tiba curhat ke Dix, orang asing berseragam McD yang baru aja nipu dia. Curhat. Soal apa? Soal betapa kesepiannya dia. Istrinya, Lisa, baru aja meninggal karena kanker. Anak-anak mereka udah dewasa, tapi udah 5 tahun nggak pulang atau nengokin. Pria itu bilang dia benar-benar sendirian. Wow, itu kontras banget ya sama apa yang baru aja Dix lakuin. Banget, dan justru di momen inilah, menurut analisis Dix di bab 6 bukunya, letak inti sebenarnya dari cerita charity thief. Bukan pas ban pecah, bukan pas kehabisan duit, bahkan bukan pas dia nipu. Tapi momen ini, pas dia diem di teras rumah itu, dengerin curhatan pria yang baru aja dia tipu. Persis, momen ini tuh contoh sempurna dari konsep kunci yang Dix sebut momen 5 detik, 5 second moment. Konsep ini jantungnya bab 6, story worthy. Oke, momen 5 detik. Kedengarannya singkat, tapi kok kayaknya penting banget. Maksudnya gimana tuh? Apa setiap cerita bagus punya klimaks 5 detik gitu? Bukan climax kayak ledakan atau aksi gitu ya, lebih ke ledakan internal. Menurut Dix, setiap cerita yang benar-benar ngena dan punya makna, nggak peduli sepanjang atau serumit apa alurnya, intinya tuh soal satu momen pendek. Kira-kira ya 5 detik itu, pas ada perubahan fundamental di dalam diri tokoh utamanya. Perubahan fundamental, kayak gimana tuh? Bisa macam-macam, bisa kesadaran yang tiba-tiba muncul, realisasi, bisa keputusan yang ngubah arah hidup, bisa cara pandangnya bergeser, bisa nemuin sesuatu yang mengejutkan soal diri sendiri atau dunia, atau pemahaman baru yang dalam banget. Oh, jadi dalam kasus charity thief, momen 5 detiknya itu bukan pas dia mutusin nipu atau pas dia ngerasa paling kasihan sama dirinya di pom bensin tadi. Bukan. Tapi pas dia dengerin curhatan pria itu, Tepat sekali, momen transformatifnya itu pas Diksi penipu yang ngerasa paling apes sedunia, berdiri di situ dan benar-benar dengerin dan nyerap rasa sakit dan kesepian pria itu. Disitulah terjadi kayak gempa kecil di dalam dirinya. gempa kecil gimana maksudnya? Dix sendiri nulis soal ini di bab 6. Dia bilang, kurang lebih gini, saat itu gue yakin gue orang paling buruk di planet ini. Saat itulah gue ngerti betapa bodohnya, egoisnya, dan mentingin diri sendiri gue ini. Gue sadar gue nggak tahu apa-apa soal kesepian yang sebenarnya. Dan yang lebih penting, gue nggak pernah mau tahu kesepian kayak yang dipahami pria di New Hampshire itu hari itu. Nah, itu dia momen 5 dekitnya. Pencerahan yang nyakitin, tapi ngubah segalanya. Luar biasa. Ironis banget ya jadinya. Dia datang niatnya nggak bener karena ngerasa dunianya anjur. Malah dapet pelajaran soal perspektif dan kerendahan hati dari orang yang dia rugiin. Di sini nih jadi sangat menarik. Dix negasin kalau semua drama heboh di luar, ban pecah, duit habis, nipu, itu semua cuma panggungnya aja. Kendaraannya, Iya, itu bukan inti ceritanya. intinya ya perubahan internal yang terjadi dalam 5 detik di teras rumah itu. Gitu ya? Bener.
Kejadian eksternal itu penting buat ngebawa karakternya ke titik perubahan, tapi ya perubahan itulah yang jadi roh ceritanya. Dix ngasih contoh lain juga buat memperjelas soal momen 5 detik ini. Misalnya dia bahas film Jurassic Park. Jurassic Park. Yang saya ingat sih dinosaurusnya yang keren itu. Itu kan intinya, bikin tegang. Secara visual, secara plot, mungkin iya. Tapi Dix bilang, inti emosional cerita Jurassic Park itu sebenarnya soal perubahan Dr. Alan Grant. Ingat nggak, di awal film kan Grant itu nggak suka anak-anak. Oh iya, benci malah kayaknya. Lebih peduli sama fosilnya dia. Nah, tapi setelah ngalamin kejadian mengerikan di pulau itu bareng Lex dan tim, dia berubah kan? Dia jadi ngelindungin mereka banget. Persis. Dan Dix nunjuk satu momen spesifik sebagai momen 5 detiknya. Pas mereka bertiga ngumpet di atas pohon abis diserang T-Rex, Grant yang tadinya megangin fosil cakar raptor terus, tanpa sadar ngejatuhin fosil itu pas dia nyelimutin anak-anak yang tidur. Di momen singkat itu prioritasnya geser. Kemanusiaannya ngalahin obsesi akademisnya. Fosil nggak penting lagi dibanding nyawa anak-anak itu. Itu perubahan fundamentalnya. Wah, iya juga ya kalau dilihat dari situ. Masuk akal banget. Fokusnya di perubahan karakter. Ada contoh lain lagi? Ada, dia bahas Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones. Lagi-lagi kita mungkin ingatnya petualangan seru cari tabut perjanjian, lawan Nazi, aksi kerennya. Iya dong, itu kan serunya. Terus perubahan Indy apa? Dia kan dari awal udah jagoan. Jagoan sih ya, tapi dia juga ilmuwan yang skeptis banget sama hal-hal mistis atau gaib gitu kan. Sepanjang film, dia ngelihat tabut itu lebih kayak artefak arkeologi berharga aja, bukan benda suci yang ada kekuatannya. Tapi di akhir film, pas kekuatan tabut itu keluar, Dia teriak ke Marion, tutup matamu. itu dia. Di momen 5 detik itulah, kata Dix, Indy berubah. Si skeptis akhirnya percaya sama kekuatan tabut yang nggak kelihatan itu. Dia nggak ngelawan pakai logika atau cambuknya, tapi ngerima kekuatannya dan tahu satu-satunya cara selamat, ya jangan dilihat. Keimanannya atau paling nggak penerimaannya pada kekuatan di luar nalar, itu yang nyelamatin dia. Itu lompatan keyakinan internalnya. Keren-keren contohnya. Dan Dix juga pakai konsep ini buat cerita pribadinya yang lainnya. Kayak cerita kecelakaan mobil parah itu. Betul, judulnya This is Going to Suck. Dia kecelakaan parah banget, bahkan sempat dinyatakan meninggal klinis sebentar. Dramatis banget kan pengalamannya. Tapi pas Dix nyari momen 5 detiknya, dia sadar itu bukan pas tabrakannya atau pas jantungnya berhenti. Loh, terus apa dong? Pas dia sadar masih hidup, Bukan juga. Momen 5 detik sebenarnya yang ngubah cara pandangnya itu pas pintu UGD tempat dia dirawat kebuka dan dia ngeliat bukan keluarganya yang di situ, tapi teman-teman deketnya. Mereka semua datang nungguin dia siap dukung. Di momen itulah dia sadar, oh teman-teman inilah keluarga gue sebenarnya. Orang yang beneran ada buat gue pas lagi butuh banget. Realisasi soal arti keluarga dan persahabatan yang sejati. jadi polanya selalu gitu ya? Kejadian luarnya bisa gede banget, tapi inti ceritanya tuh di momen perubahan kecil di dalam. Kenapa sih momen-momen internal gini yang menurut Dix penting banget? Dix bilang, terutama di bab 6 ya, cerita yang fokus ke momen perubahan internal ini seringkali lebih kuat dampaknya buat penonton. Kenapa? Karena nyentuh pengalaman manusia yang lebih universal, lebih bisa kita rasain bareng. Kita mungkin nggak semua pernah kecelakaan parah, atau dikejar T-Rex, atau nipu demi amal. Tapi Kita semua pernah ngerasa kesepian kan? Pernah ngerasa bersalah, ngerasa egois, pernah kesentil lihat penderitaan orang lain, pernah nemuin siapa teman sejati kita, atau pernah berubah cara pandangnya soal sesuatu. Gitu ya maksudnya. Nilai diri, kita bisa relate sama perasaan perubahan yang Dix alamin di teras itu. Perasaan jatuh pas sadar keegoisan sendiri di depan derita orang lain, walaupun kita nggak pernah ada di situasi persis kayak dia, perubahan internal itu jembatannya. Dan ini menarik, Dix ngaku loh kalau nemuin momen 5 detik ini nggak gampang, nggak otomatis. Buat cerita-cerita besarnya sendiri aja, kayak soal penangkapan atau kecelakaan tadi, dia butuh waktu tahunan buat mikir, buat benar-benar nemu apa sih inti perubahan fundamentalnya. Dia harus terus gali. Nah, itu poin penting banget. Artinya, kita sebagai pencerita, atau bahkan pas kita nikmatin cerita orang lain, kita perlu belajar ngelihat lebih dalam dari sekedar permukaan. Jangan cuma fokus ke plot atau kejadian paling hebohnya aja. Tapi tanya, di mana titik baliknya? Kapan si tokoh ngelihat dunia atau dirinya sendiri beda? Perubahan dalam apa yang kejadian? Gitu.
Betul. Seringkali jantung ceritanya tuh ada di situ. Intinya bukan cuma cerita apa yang terjadi, tapi gali dan pahami apa makna terdalam kejadian itu buat si tokoh. Perubahan apa yang dipicunya? Oke, oke. Momen 5 detik itu soal makna, bukan cuma peristiwa. Soal transformasi internal yang bikin satu kejadian, gede atau kecil, jadi cerita yang pantas dibagiin dan didengerin. Momen kesadaran yang ngubah cara kita melihat sesuatu. Persis. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih, pelajaran utama dari penelusuran kita soal Charity Thief dan bab 6 Storyworthy, kekuatan cerita itu seringkali bukan di ledakan luarnya, tapi di percikan dalamnya. Momen 5 detik pas kesadaran, cara pandang atau perasaan tokohnya itu berubah secara fundamental. Benar, cerita Charity Thief yang penuh drama ban pecah, duit habis, nipu segala macam intinya ya cerita soal anak muda egois yang ngerasa paling sial sedunia, terus jelek kesadar soal arti kesepian dan perspektif yang sebenarnya pas ketemu orang yang baru aja dia rugiin. Realisasi internal itu kuncinya. Pengingat kuat ya. Kalau cerita terbaik itu seringnya bawa kita ke perjalanan batin, bukan cuma petualangan luar. Nunjukin gimana manusia bisa berubah. Dan ini mungkin bisa jadi bahan pikiran menarik buat Anda nih. Coba deh ingat-ingat lagi satu peristiwa penting di hidup Anda, mungkin yang gede, dramatis, mungkin juga yang kelihatannya kecil aja di permukaan. Jangan cuma ingat urutan kejadiannya, Tapi coba tanya ke diri sendiri, di mana ya momen 5 detik di dalam peristiwa itu. Ada nggak satu momen singkat, mungkin cuma beberapa detik, pas sesuatu di dalam diri Anda tuh geser. Pas pemahaman Anda, cara pandang Anda, atau perasaan Anda soal diri sendiri atau situasi itu berubah secara dasar. Kapan Anda ngerasa beda setelah momen itu dibanding sebelumnya? Jawabannya mungkin nggak langsung kelihatan. Tapi kalau Anda nemuin, wah bisa jadi disitulah cerita Anda yang paling berharga nyimpil. pertanyaan yang dalam banget buat direnungin. Terima kasih banyak sudah nemenin kami dalam penelusuran kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.